Gak nyaman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tuh dia. Jelas. Jadi teman-teman, alhamdulillah, dan kita udah siap untuk memasukkan ke sini teman-teman. Tapi insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini kita nggak menemukan lokasi yang angker, dan kita coba di sini teman-teman. Karena yang saya dengar informasi tentang lokasi ini sungguh luar biasa menyeramkan teman-teman. Tapi nggak seperti yang kita masukkan ke tempat-tempat yang lain kalau hutan ini. Tapi di sini ada kisah juga sih, walaupun tempat ini nggak angker. Tapi ini hutan sepertinya kayak kubun gitu, kubun warga yang pernah di sini meninggal dunia salah satu seseorang kakek-kakek teman-teman yang meninggal di tempat lokasi ini. Jadi di sebelah ada gubuk. Jadi Kuba nggak berani untuk melanjutkan camping di gubuk itu teman-teman. Jadi gubuk itu sangat luar biasa menyeramkan juga sih di saat kita melanjutkan ke situ teman-teman. Jadi kita di sini aja dulu. Emang kalau nanti sanggup kita untuk mengeksperimen ke salah satu gubuk itu, kita jalankan ke situ. Dan kalau nggak bisa, kita tahan aja di sini teman-teman. Nanti kita ceritakan kayak gimana kisah di tempat ini teman-teman. Apa itu memang nyata, malam ini kita akan bisa melihat langsung. Mudah-mudahan kita bisa melihat sama-sama di sini teman-teman apa yang akan terjadi nanti, oke?
Masya Allah, tabarakallah. Kuba merasakan merinding juga sih teman-teman. Tapi ini belum tahu nanti ke depannya kayak gimana. Bisa Kuba di sini teman-teman. Jadi kita fokus dan kita selidiki sama-sama di tempat ini apa yang akan bisa tertangkap di kameranya. Oke. Dan Kuba langsung untuk buat api aja dulu biar nyamuknya nggak ada teman-teman. Jadi ini nyamuk banyak sekali juga sih. Nah teman-teman, jadi setelah kejadian seseorang kakek itu meninggal dunia di tempat lokasi ini, dan orang pun tidak berani juga sih untuk memasukkan ke sini teman-teman, karena siapapun yang masuk ke sini orang itu kayak seperti diganggu gitu. Jadi apa mungkin kakek itu pemilik kubun ini, ataupun dia singgah untuk sebentar untuk mencari apa yang ada di dalam hutan teman-teman. Jadi kalau pemilik itu berat juga sih. Emang kalau pemilik tempat ini yang meninggal di tempat ini teman-teman, itu bisa meresiko juga sih pada malam hari ini. Mudah-mudahan jangan yang pemilik itu meninggal di tempat ini teman-teman. Karena kebiasaannya kalau tempat ini yang dimilikan seseorang kakek yang sudah meninggal itu bakal jadi tempat ini ada penghuni kayak gitu. Jadi Kuba udah merasakan gitu, kayak merasakan ada sesuatu yang Kuba rasakan di tempat lokasi ini teman-teman. Tapi kita yakinkan diri aja dulu. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa melihat sama-sama dan bisa memantaukan apa yang ada di sini teman-teman. Ya, jadi kita fokus sama-sama di sini. Oke. Dan makanya teman-teman di saat Kuba datang ke sini dan Kuba diceritakan juga sih sama seseorang
yang tinggal di sebelah tempat ini teman-teman, tempat hutan ini. Dan di sini belum lama juga sih seseorang kakek meninggal dunia di tempat lokasi ini. Jadi saat kejadian seorang kakek itu meninggal dunia di sini dan tidak ada siapapun yang bisa melihat bahwa kakek itu sudah meninggal di sini teman-teman. Jadi sampai kakek itu busuk di sini, habis binatang buas yang makan jasad kakek itu teman-teman. Jadi ada salah satu pemuda, seorang pemuda teman-teman, yang masukkan ke sini dan melihat di bawah pohon kelapa ada berdiri seseorang kakek yang sudah tua meninggal di sini. Lalu pemuda itu pergi dari sini untuk mau kasih tahu kepada warga teman-teman. Jadi warga langsung merapatkan ke tempat hutan ini dan mengangkat jasadnya, lalu dibawa pulang ke rumah lalu dikuburkan. Nah kayak gitu juga sih, itu yang kubataukan juga sih di tempat lokasi ini, karena kayak itu juga sih kejadian yang kita temukan pada malam hari ini. Ini kayak gimana di saat kita melakukan ekspor dan menantang sosok makhluk halus yang ada di sini, apa yang akan terjadi? Kalau emang dia bisa menampakkan diri, oke. Tapi kalau dia mengganggukan kita di sini sampai semalaman, luar biasa. Gak bisa kuba bayangkan juga sih teman-teman. Sering kuba mengalami kayak gitu, diganggu terus kayak gitu. Sampai kuba terhancam juga sih di tempat ini. Di pada malam hari ini, insya Allah dengan kuasaan kita di sini teman-teman, kita harus bisa menghadapi dengan kepala dingin dan kita menghadapi dengan perasaan ya. Tahu juga sih ini cuaca memang mendung sekali, tapi kepanasan juga sih di sini teman-teman. Kalau ke sana nggak bisa masuk juga sih karena semak-semak banyak sekali juga sih, takutnya ular teman-teman. Udah kita bikin kopi aja dulu teman-teman. Kita ngopi aja dulu sebentar. Jadi semakin lama semakin sunyi juga sih tempat ini. Banyak kali kita mendengarkan suara gerakan kayak gitu cuy. Nah, setiap kuba rasakan di saat kuba di dalam hutan teman-teman, dan banyak sekali juga sih dengar ya.
Loh? Ini pohon kayak bisa bergoyang kayak gitu cuy. Hah? Astagfirullah. Halo? Siapa? Astagfirullahaladzim. Kalau berani kau nampakkan diri, jangan kau keluarkan suaramu. Allah! Wah. Anjir. Di sini kayak ada yang berdiri juga sih. Di sini, teman-teman. Allahu Akbar. Kok tiba-tiba menghilang juga sih gitu. Masya Allah. Assalamualaikum ya badai ya badi. Assalamualaikum ala ibadillah solim. Wujud nampakkan diri. Anjir. Tapi jelas di sini teman-teman. Dia berdiri kayak sosok baju putih gitu pakaiannya. Jadi gua pas melihat di sini dan gua ambil kamera juga sih teman-teman. Biar kita bisa melihat langsung di sini. Tapi nggak tahu juga sih sosok apa di sini. Yang gua lihatkan dia pakai baju warna putih gitu. Assalamualaikum ya badai ya badi. Ya salina wa ala ibadillah solihin. Wujud nampakkan diri. Ya jasad. Ya kun fayakun. Masya Allah. Dan di saat kita mengeksplor dia nggak nampak juga sih teman-teman. Ini apa yang berbedanya? Makanya pas kita melanjutkan explore, dia memang nggak nampak. Tapi di saat kita duduk dengan santai, dia nampakkan diri di sini, coy. Jadi terasanya mungkin masih ada dia di sini. Karena baunya luar biasa juga sih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya badai ya badi. Assalamualaikum ala ibadillah solim. Wujud nampakkan diri. Ya jasad ya kun fayakun. Kita harus sabar. Kita harus sabar dulu teman-teman. Karena kalau sosok itu dia kalau nampak dia nampakkan diri. Seperti nampaknya kayak yang tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Lihat terbangnya. Keras itu. Masya Allah.
Mana? Ini membuat Kuba ini sangat merinding di sini, teman-teman. Ketakutan di saat kita menghadapi dengan sesuatu tersebut. Jadi ke arah sini. Kita pelan-pelan mencarikannya. Dia kalau bisa menampakkan, bisa menghujudkan diri, kita akan kejarnya, teman-teman. Tapi kalau dia nampak dengan sekali, terus dia kabur dari kita, itulah yang Kuba penasarankan. Assalamualaikum ya badi. Assalamualaikum alaihi badillah solimu, jangan nampakkan diri. Ya jasadi akun fayakun. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Ini kayak ada kepala, coy. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ah, tuh. Di depan Kuba. Astaghfirullahaladzim. Ah, tuh dia. Jelas. Allah. Ah, tuh. Tapi wajahnya, coy. La ilaha illallah. Ah, tuh. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Anjir. Astagfirullahaladzim. Dia arahkan ke kita, cuy. Ya kan? Tahu juga sih. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wa la quwata. Assalamualaikum. Kalau emang kau berani nampak lagi, wujudlah kau sepuas yang kau wujudkan. Aku harus tetap yakin juga sih. Ini bukan riasan kita, cuy. Tapi ini nyata juga sih. Apa yang aku rasakan di sini. Dia udah pergi ataupun kemana dia menghilangkan. Tapi dia kayak seperti arahkan ke sini juga sih, teman-teman. Di saat coba zoomkan kamera tadi. Masya Allah. Tapi ini aneh juga sih, teman-teman. Aneh. Pas Kuba melihatkan langsung tadi, sepertinya dia natapkan ke arah kita, cuy. Dan nggak tahu itu sosok apa. Nggak jelas yang Kuba lihatkan, teman-teman. Dia pakaian berwarna putih. Kayak gitu.
Tapi Kuba takut juga sih waktu melihatkannya teman-teman. Tapi Kuba diamkan, ataupun Kuba pendamkan kamera biar kita bisa melihat sosok apa itu yang berdiri di sana. La ilaha illallah. Ini selalu juga sih perasaan gak enak juga sih teman-teman. Biasanya kalau kita nggak enak perasaan mungkin sosok itu dekat sekali dengan kita cuy. Mungkin saat kita memantau kan nggak terlihat teman-teman. Kita nanti cek ulang juga sih di kameranya. Apa yang ada di sini cuy. Allahu Akbar. Loh? Anjir.
Racis toy. Jadi teman-teman, kita cobalah dulu untuk memasukkan dalam tenda. Jadi tadi mental Kuba kuat juga sih waktu melihat kan sosoknya di depan, dan Kuba nggak terlalu panik juga sih teman-teman, dan Kuba pendamkan kamera ke tempat penampakan tersebut. Allahu Akbar. Loh, ini nggak tahu teman-teman apa yang akan terjadi. Siapa di luar? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita pikirkan juga sih teman-teman. Kita fokus dulu, kita tidur di sini. Ya, kalau kita fokus soal pernapakan yang tersebut ini nggak habis-habis juga sih. Kita diamkan aja dulu. Ini sampai nggak bisa tidur juga sih. Lagi Insya Allah.
nggak ada apa-apa juga sih. Gua pikir tadi apa tuh? Oh, berisik kali juga sih. Berisik kali juga arah situ. Tadi pas gua dalam tenda. Ini paling aneh. Kalau kayak gini aneh sekali juga teman-teman. Dan ku bapak nggak tahu juga sih. Nggak tahu bahwa itu sosok apa yang ada di kawasan kita di sini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim.